Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran spreadsheet. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Semoga kita bisa bertemu langsung bertatap muka, dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Ingat, jangan terlalu sering jalan, dan intinya perbanyak untuk berdoa. Apapun agama kalian itu sama, intinya adalah berdoa. Nah, hari ini pembahasan Ibu adalah tentang jenis data, di mana jenis data itu ada 3 macam, data alfanumerik, data numerik, kemudian data formula atau rumus. Nah, untuk kali ini Ibu sudah membuka beberapa tugas dari kalian, cuma yang kelas ada kelas yang kurang aktif ya. Kalau kelas yang kurang aktif, Ibu minta tolong Nak untuk kalian lebih aktif lagi, karena itu tidak semata-mata Ibu suruh mengerjakan tugas, tapi ada nilainya. Nah, Ibu minta tolong untuk yang kelas A itu kalian kurang aktif ya. Nah, hanya 2 orang saja yang mengumpul. Nah, itu ada nilai plusnya, ada nilai tambahan untuk kalian. Kemudian jenis data. Nah, sudah kalian pelajari mungkin tipe data itu ada apa saja. Ada tipe data alfanumerik. Jadi tipe data alfanumerik itu dia kumpulan teks dari A sampai Z. Kemudian ada simbol-simbol yang ada di keyboard bagian atas. Ada tanda bintang, pangkat, dolar, dan, persen, buka kurung, tutup kurung, tanda seru, dan lain-lain. Kemudian untuk tipe data numerik itu yang terdiri dari angka 0 sampai 9 ya. Kemudian untuk tipe data formula itu yang terdiri dari rumus, perkalian, pembagian, penjumlahan, fungsi matematika yang lainnya. Dan di sini kita akan melanjutkan materi, yaitu pengaturan data. Yang sudah fotokopi bukunya mungkin silahkan kalian buka halaman 23 di buku spreadsheet-nya. Pengaturan data, yang pertama memperbaiki data, kemudian menyalin data, memformat data, yang terakhir adalah mengganti, menambah, dan menghapus lembar kerja. Oke, pertama-tama kita masuk ke memperbaiki data. Letakkan printer pada sel yang akan diperbaiki. Tekan tombol F2, perbaiki datanya. Oke, jadi begini. Nah, ini Ibu sudah menuliskan, Ibu akan menuliskan nomor, kemudian nama, kemudian 1, 2, nah isi. Nah, ini A. Nah, Ibu misalkan membuat satu kesalahan, ada yang kurang tuh huruf apa? Huruf B ya. Nah, huruf B, bagaimana cara menggantinya? Jadi sebenarnya ada beberapa cara sih. Yang pertama melalui formula bar. Nah, di formula bar bisa kalian klik, kemudian bisa kalian hapus, bisa diganti dengan B, enter. Nah, kemudian yang kedua, klik 2 kali di sini langsung. Nah, itu terganti juga dengan huruf B. Kemudian yang berikutnya adalah dengan menekan tombol F2 pada keyboard. Itu ada di paling atas, F1, F2, dan seterusnya. Nah, F2 itu tergantung laptopnya. Kadang ada yang tekan F2 langsung bisa untuk merubah, tapi ada juga yang menambahkan huruf Fn. Jadi Fn dulu, baru F2. Nah, baru dia untuk merubah seperti ini. Nah, ini adalah memperbaiki data. Nah, kemudian kenapa misalnya ada yang bertanya, Bu, kenapa tadi kok Ibu cepat sekali? Misalnya ini dari huruf C, kemudian Ibu tuh mengganti ke B, terus habis itu mau Ibu ganti lagi
Apa yang ditekan hurufnya? Yang ditekan adalah tombol CTRL sama huruf Z. Artinya apa? Ini artinya undo atau mengembalikan, ya. Oke, kemudian menyalin data. Menyalin data, letakkan pointer pada sel yang akan disalin. Pilih copy, kemudian paste. Ini sudah paling mudah. Ya, letakkan di sini. Kemudian kalian bisa langsung copy atau klik kanan di area sini. Kalau kita klik kanan, pilih copy, taruh di sini, kemudian klik kanan, pilih paste. Nah, hasilnya seperti ini. Atau kalian bisa di blok CTRL plus huruf C itu untuk ngopi, nanti CTRL plus huruf V itu untuk paste. Contoh, di blok CTRL ditekan atau kontrol sama huruf C. Kemudian taruh di sini CTRL sama huruf V. Oke. Sudah ya, paham? Kemudian memformat data. Apa sih artinya memformat? Ada yang tahu? Nah, coba kalian lihat. Blok data yang akan diformat. Jadi di format itu diatur. Contoh, klik number, pilih general, number, currency, atau accounting. Oke. Terus kita coba. Nah, ini kita coba ya, 1.500, 3.000. Ini tentang gaji. Nah, kita akan memformat gaji ini kan mata uang menjadi ada tambahan ada huruf RP-nya. Jadi di blok seperti ini, kemudian masuk ke number. Nah, ini kursor yang kedip-kedip. Setelah itu kalian turunkan yang generalnya ini tanda panah. Nah, ini number format. Pilih accounting atau currency. Contoh kalau misalnya accounting. Nah, kita lebarkan selnya. Nah, ada tambahan hurufnya menjadi ada kata rupiah atau disingkat dengan RP. Nah, kemudian berikutnya, mengganti, menambah, dan menghapus lembar kerja. Mengganti nama sheet, klik ganda sheet, ubah nama sheet. Menambah sheet, klik insert worksheet, maka akan muncul sheet baru. Yang mana sih yang namanya sheet atau lembar kerja? Ini loh, nak. Nah, mengganti nama, ini sheet yang di bawah. Mengganti nama, misalnya klik kanan, rename, ganti nama dengan tugas 1. Enter. Ya. Menambah bisa juga, kalian bisa insert langsung. Nah, setelah di-insert, ada worksheet, terus kalian oke. Nah, ini hasilnya, ya, ada nambah 1 sheet menjadi sheet 4. Kalau mau digeser, klik di tugas 1, tarik ke samping. Nah, ya, seperti itu. Nah, dari keempat penjelasan ini, kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Silahkan kalian praktik selama jam pembelajaran ibu, ya, di hari ini. Kalau setelah jam pembelajaran misalnya sudah selesai jam 1 kan selesai belajar, kalian mau praktik silahkan. Nah, oke, berikutnya analisis data. Apa sih yang dimaksud dengan analisis data? Nah, analisis data adalah menuliskan data secara langsung pada sel yang dipilih. Ada 3 caranya, ya. Jadi ada mencari jumlah nilai dari data, maka caranya dengan menuliskan secara langsung fungsi sum. Kemudian, cara yang kedua menggunakan group toolbar. Cara yang ketiga menggunakan kotak dialog insert function. Kita coba dulu. Oke. Nah, kita akan menjumlahkan nominal dari gaji. Oke, analisis data yang pertama.
analisis data. Jadi kita mau mencari tahu data tersebut bagaimana sih, makanya kita analisis. Cara yang pertama, menuliskan data secara langsung. Nah, sum, buka kurung, jadi di blok dari atas sampai ke bawah. Nah, kenapa dia tidak mau? Ada yang tahu? Apa kesalahan Ibu? Oke. Jadi kesalahan Ibu adalah tidak menambahkan tanda sama dengan sebelum huruf S. Jadi, setiap kalian mengerjakan rumus, itu kalian harus menambahkan tanda sama dengan. Sama dengan sum, buka kurung. Nah, ini ada petunjuknya, nomor 1, nomor 2. Berarti nomor 1-nya di blok sama nomor 2. Setelah itu, tutup kurungnya, baru di enter. Hasilnya. Oke. Cara yang kedua, menggunakan grup toolbar. Menggunakan grup toolbar, jadi di situ ada toolbar editing, atau kan karena beda Windowsnya, jadi Ibu langsung ke di sini editing, kemudian ada auto zoom. Nah, ada zoom, langsung aja dia otomatis ya. Enter. Sama hasilnya? Sama, 19.500. Sekarang kita hapus. Nah, sekarang kita hapus menggunakan cara yang ketiga, kotak dialog insert function. Yang mana sih, Bu, kotak dialog insert function? Jika ada yang bertanya. Ada yang tahu? Oke, pasti kalian menebak juga yang mana. Nah, ini namanya insert function. Fx, klik, cari rumus sum, sudah muncul, langsung di OK. Kalau sudah, sekarang langsung OK saja. Nah, otomatis. Dari ketiga cara tersebut, menurut kalian mana sih cara yang paling mudah untuk analisis data? Nah, silahkan nanti itu kalian berpendapat. Jadi kalian itu bikin kelompok, satu kelompok 2 orang. Kalian yang menentukan ya, kelompoknya siapa aja. Nah, jadi yang pertama adalah tentukan analisis data yang menurut kalian paling mudah. Kemudian ada tugas praktikum di halaman 29. Itu dikerjakan secara berkelompok. Tugas praktikum poin B secara berkelompok. Kirim minggu depan ya. Kemudian ada lagi kirim berkelompok juga masih. Nah, di sini kalian di halaman 33 itu di poin 3. Poin 1 dan tugas praktik di halaman 33, poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-nya nggak usah, 4, 5. Silakan kalian kerjakan berkelompok, satu kelompok 2 orang, tapi kalau ada yang kelebihan bisa 3 orang ya, satu kelompok aja yang 3 orang. Nah, itu silakan kalian boleh kerjasama. Oke, yang pertama adalah menentukan analisis data mana yang menurut kelompok kalian paling mudah. Kemudian yang kedua, mengerjakan halaman 29 tugas praktikum. Kemudian yang ketiga, mengerjakan tugas halaman 33 tugas praktik. Nah, silahkan dikerjakan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui grup WhatsApp kalian. Paham? Kemungkinan besar minggu depan kita akan melakukan Zoom meeting. Jadi, ini Zoom meetingnya itu nanti tiap 3 atau 4 kelompok. Jadi tidak semua kelas dulu ya. Nanti Ibu yang akan menentukan kelompok mana yang akan bergabung Zoom dengan Ibu. Silahkan kalian download aplikasi Zoom Meeting. Nanti minggu depan tiap kelompok
itu akan presentasi ke Ibu. Hasilnya apa saja, ya. Tidak semua kelompok, tapi bergantian dengan ada waktunya. Nah, oke, sampai ketemu minggu depan. See you next time. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.